kondisi ekonomi waktu itu nggak baik-baik saja gitu. Serba kekurangan sebenarnya waktu itu. Dan saya kuliah, orientasinya adalah bagaimana saya cepat kerja. Bagaimana saya bertahan hidup, dan bagaimana saya cepat kuliah, cepat dapat uang, cepat bisa membiayai adik-adik saya dan keluarga. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur karena apa? Saya bisa ngebiayain adik, ngebiayain saya sendiri gitu ya. Walaupun gini ya, uang masuk tanggal 1, 5 menit kemudian habis gitu. Sebulan kemudian saya nggak tahu apa gitu. Jadi itu benar-benar kuasa Allah lah. Tiap hari makan gimana, ya itu Allah udah gitu. Benar-benar Allah yang ngatur. Saya aja ngasih nafkah waktu itu, ya Allah, kalau sekarang dulu itu ngasihnya, pokoknya dari sisa gaji itu ngasihnya 1 juta. Tapi di pertengahan bulan itu diambil setengahnya buat nambahin ongkos transport supaya dalam sebulan tuh bisa ketemu 1,5 hari. Iya. Jadi saya pulang 1 bulan sekali kan gitu. Karena apa? Tanggungannya ternyata cukup banyak gitu kan. Saya harus nanggung rumahnya orang tua, membiayai adik-adik gitu. Kemudian nenek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Pralampito Pinandito, biasa dipanggil Dito. Dan di sebelah saya ada istri saya, Cairina Kusumaningrum, biasa dipanggil Cai. Kami dari kedai Shiramen dari Malang. Jadi awalnya itu dulu dari zaman kuliah. Suka jualan. Awalnya tuh bukan kuliner, tapi fashion dulu. Jualan hijab, jualan baju. Terus akhirnya tuh ada tugas namanya kewirausahaan di kuliah saya kan manajemen. Di situ kita ditugaskan bikin kelompok. Terus kita jualan makanan ceritanya. Terus teman-teman itu pada, kamu aja yang bikin, kamu aja yang bikin. Maksudnya bikin resepnya. Terus dari situ kita jualan ala Jepangan gitu. Takoyaki, okonomiyaki, dan lain sebagainya. Terus dari situ responnya orang yang beli waktu saat bazar tuh, enak kayak semua pada suka. Terus ternyata ada ya yang suka, ada yang pas hari itu semangat. Terus kita ikut event bazar-bazar. Terus dari situ berlanjut. Akhirnya dari situ memberanikan diri buka kedai Shi. 2011 itu awal saya jualan kuliner, terjun bikin-bikin. Awal dari bazar ke bazar, terus akhirnya bikin stand kayak gitu. Terus kedai sendiri berdirinya di Februari 2015. Sebenarnya awalnya kedai itu bukan fokus di ramen, awalnya itu kedai food and dessert. Kita fokusnya itu di dessertnya dulu itu karena 2015 yang waktu itu lagi booming dessert kayak Hongtang gitu ya, ala Taiwan kayak gitu. Kita bikin kakigori, terus kita bikin snack. Terus waktu itu tapi ada makanannya itu kita ada ramen 2 macam waktu itu. Yang sampai sekarang masih jadi best seller itu ramen beef dashi sama ramen tom yum. Sering berjalannya waktu, ternyata customer kita kangen sama kita, balik lagi, loyal sama kita. Itu karena mereka kangen sama ramen kayak gitu. Terus 2015 kedai Shi mulai buka, 2017 Januari kita menikah. Kita masa ta'aruf cuma 3 bulan, terus suami waktu itu kerja di Jakarta. Sebenarnya awalnya tidak terpikir untuk lanjutan kedai Shi, Mas. Awalnya tuh saya mikirnya kedai Shi usaha istri. Sebelum resign tuh sudah punya banyak plan, banyak usaha yang sudah saya rencanakan waktu itu. Selain memang ada usaha keluarga gitu, yang waktu itu saya diminta untuk membantu mengelolanya. Akhirnya singkat cerita saya resign lah itu. 2017 sempat saya gabung sama usaha keluarga, membantu di sana. Cuma ternyata pada 3 bulan setelah gabung, saya ngerasa bahwa kayaknya yang lebih membutuhkan saya adalah kedai Shi. Akhirnya saya bilang sama istri, saya minta ridhonya saya fokus di kedai Shi. Saya agak tarik ke belakang dulu ya, Mas. 2016 saya kenalan, saya dikasih tahu ini kedai Shi usahanya calon istri waktu itu ya. Saya nggak sama sekali terpikir apa-apa nih kedai Shi itu seperti apa, kondisinya seperti apa, sama sekali nggak ada. 2017 saya nikah, kemudian saya di Jakarta. Saya nggak pernah sama sekali tanya bagaimana kondisi keuangan, rame apa nggak pernah. Yang saya tahu itu running, kemudian yang bisa saya support. Kayak waktu itu 2017 ojol mulai rame di Jakarta.
Sedangkan di Malang baru mau masuk gitu kan. Saya support untuk ayo mulai daftarin di ojol gitu, ojek online supaya ada foodnya. Kemudian ya saya yang asis dari Jakarta untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Itu yang saya support di situ. Kemudian saya baru tahu kondisi aslinya Kedai sih ketika memang saya resign dan in charge di sana. Akhirnya wah ternyata Kedai sih nggak dalam kondisi baik-baik saja. Ibarat orang itu sedang tiarap, udah nyungsruk lah gitu ya. Jadi posisi 2017 Oktober itu omset hanya bisa untuk membiayai atau menggaji karyawan saja. Dan itu berjalan sampai mungkin 2-3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya saya ngerasa bahwa saya nggak bisa kalau nge-handle langsung 2 usaha ini gitu. Kondisi Kedai sini lebih butuh saya daripada usahanya keluarga. Karena usaha keluarga sudah ada kakak yang menjalankan dan ada karyawannya lainnya. Saya rasa sudah bisa ditinggal lah. Kalau Kedai sih nggak ada yang lain gitu. Saya latar belakangnya, kalau tadi istri latar belakangnya bapak itu pegawai negeri sipil, terus kemudian ibu support dari sisi bisnisnya ya. Jadi kalau istri ada entrepreneurship-nya ada gitu ya. Kalau saya enggak, saya dari keluarga bapak PNS, ketika saya mulai SMP, bapak sudah mulai pensiun. Sudah pensiun, bukan mulai pensiun ya. Kondisi ekonomi waktu itu nggak baik-baik saja gitu. Serba kekurangan sebenarnya waktu itu. Dan saya kuliah, orientasinya adalah bagaimana saya cepat kerja. Kan beda kalau istri masih sempat kepikiran untuk itu tadi ya. Oh, aku mau ngide bikin brand, kemudian ikut event dan lain sebagainya. Kalau saya nggak, waktu itu bagaimana saya bertahan hidup dan bagaimana saya cepat kuliah, cepat dapat uang, cepat bisa membiayai adik-adik saya dan keluarga. 6 bulan sebelum lulus kuliah, saya udah mulai apply kerja itu. Begitu lulus, saya langsung dapat kerjaan. Waktu itu gajinya dibanding dengan teman-teman saya yang S1 jauh banget. Karena saya waktu itu UMR-nya Tangerang gitu. Tapi saya, alhamdulillah, saya bersyukur karena apa? Saya bisa ngebiayain adik, ngebiayain saya sendiri gitu ya. Walaupun gini ya, uang masuk tanggal 1, 5 menit kemudian habis gitu. Sebulan kemudian saya nggak tahu apa gitu. Jadi itu benar-benar kuasa Allah lah. Tiap hari makan gimana, ya itu Allah udah gitu. Benar-benar Allah yang ngatur. Saya aja ngasih nafkah waktu itu, ya Allah, kalau sekarang dulu itu ngasihnya, pokoknya dari sisa gaji itu ngasihnya 1 juta. Tapi di pertengahan bulan itu diambil setengahnya buat nambahin ongkos transport supaya dalam sebulan tuh bisa ketemu 1,5 hari. Iya. Jadi saya pulang 1 bulan sekali kan gitu. Karena apa? Tanggungannya ternyata cukup banyak gitu kan. Saya harus nanggung rumahnya orang tua, membiayai adik-adik gitu. Kemudian nenek gitu ya. 2015 waktu Kedai buka itu kita rame banget, itu nggak kita rencanakan, nggak kita duga ya. Tiba-tiba waktu kita buka, terus teman-teman pada berdatangan, terus mereka upload waktu di aplikasi namanya PATH itu benar-benar viral sampai kita tuh buka jam 10, orang-orang tuh jam setengah 10 udah pada ngantri datang mengular gitu. Kita kaget, akhirnya saya waktu itu kebingungan. Ya udah, wah ini gimana, rame, harus handle operasional. Akhirnya saya terjun lah memasak. Waktu itu saya handle ikut masak. Jadi berangkat pagi, pulang malam, saya benar-benar itu kerjaan saya masak aja. Dan dibantu teman-teman juga, walaupun ada manajernya, cuma kita waktu itu nggak mikirin marketing. Jadi saya, manajer itu bantu handle operasional juga, saya juga operasional gitu. Jadi benar-benar kita full operasional, gimana caranya berjalan lancar tanpa kita memikirkan, wah ini ada marketing yang terbengkalai. Kita nggak pernah marketing sama sekali. Kita rame. Tapi ternyata waktu itu customer kita itu banyak yang mahasiswa dan mereka ada waktunya mereka pulang kampung, pulang ke kotanya masing-masing, dan kita nggak sounding lagi ke customer-customer yang lain bahwa kita ini ada loh, kita ini enak kalau kita apa, kita nggak pernah kayak gitu. Akhirnya di 2017 akhir itu Kedai, wah dari yang kita rame banget terus tiba-tiba turun tanpa kita sadari, kita sampai terperosok beberapa bulan kita cuma bisa omset gaji karyawan bahkan kadang itu nombok kayak gitu. Karena kita benar-benar nggak ngelihat, waktu ada alarmnya kita nggak sadar karena kami sibuk di operasional kayak gitu.
Saya ngambil data dari 2015 ke 2017 kan. Sebenarnya itu alarm udah ada di 2016 awal tuh sudah ada grafik nurun gitu ya. Cuman memang itu tadi karena sibuk dengan operasional gitu ya. Namanya leader kan harusnya tidak ada di tataran itu gitu. Karena operasional tuh melenakan sebenarnya Mas. Seneng sebenarnya kan ublek di sana kesini kalau kemana. suka masak pasti seneng aja tiap hari masak. Cuma jadinya kita nggak bisa helikopter view ya, kita nggak bisa lihat tuh sebenarnya keadaannya baik-baik aja nggak sih? Apa yang salahnya itu nggak bisa kalau kita bener-bener ya udah masak aja setiap hari. Begitu saya terjun 2017, saya buka semua data, ternyata ini nggak pernah melakukan aktivitas marketing sama sekali gitu. Bahkan di sosial media itu sempet sekian bulan nggak pernah posting loh. Kok nggak pernah posting gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, udah untuk marketing saya yang handle dulu waktu itu. Saya dengan sebisanya ya, pakai Photoshop, pakai apa. Saya belajar dari YouTube tutorial untuk ngilangin background dan lain sebagainya. Karena saya nggak pernah megang aplikasi itu. Jadi belajar dari YouTube. Jadilah postingan pertama, postingan kedua, postingan ketiga. Nah, dari situ kita mulai susun strategi harus ngapain sih marketing itu. Saya coba ngobrol dengan teman-teman di komunitas, kemudian saya juga ngobrol dengan adik saya yang waktu itu lagi masih mahasiswa. Dek, ini harus ngapain ya? Oh Mas, gini aja, temanku ada yang followersnya banyak. Coba ku arahkan ke sana ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa bayar ya gitu. Boleh nggak aku bayarnya makanan aja, udah terserah deh mau makan apa deh gitu. Kemudian dari data itu juga tercermin penjualan tertinggi itu di ramen. Kita butuh validasi juga. Akhirnya kita ngobrol lah dengan beberapa loyal customer. Balik ke sini karena apa? Iya karena ramennya enak. Oh gitu ya, bukan karena snacknya, bukan karena dessertnya, bukan. Tapi karena ramennya. Oh iya sudah gitu. Nah dari situ kita mulai brainstorming dan lain sebagainya. Akhirnya kita putuskan lah, udah kita mantap, kita fokus di ramen deh gitu. Kedai itu apa sih? Jadi sebenarnya itu dulu kebingungan cari nama, terus akhirnya ada beberapa calon nama, terus di voting ke teman-teman. Dari beberapa calon ternyata ya banyak yang lebih suka nama Kedaishi itu. Sebenarnya Kedaishi itu singkatan dari Kedai Oishi gitu. Jadi kedai yang makanannya semuanya enak. Oishi kan bahasa Jepang, artinya enak. Sebenarnya sesimpel itu sih Kedaishi itu. Gabungan kedai dan oishi gitu aja. Tapi itu jadi komitmen kami akhirnya gitu bahwa apa yang disuguhkan di sini harus enak dulu baru bisa keluar. Kemudian berkenalan dengan program yang namanya Gadepreneur itu gimana awalnya, Mas? Jadi tahu awal program ini dari postingan guru kami ya, Mas Dia Setiabudi. Beliau posting tentang program ini, kemudian awalnya nggak terpikir untuk mau join gitu ya. Di last minute ada teman-teman yang encourage gitu ya. Mas Dito, ini Kedaishi nggak mau ikut program ini programnya bagus loh, ini program-programnya dari YEA langsung gitu. Ini sayang kalau dilewatkan gitu. Oh gitu ya Mbak gitu. Akhirnya di last minute mungkin hamin 1 hari atau 2 hari itu saya baru mengerjakan dan mensubmit semua kebutuhannya itu gitu. Yang nggak bikin tertarik di awal-awal apa? Trauma pegadaian. Dulu sering menggadaikan barang. Iya. itu jujur banget itu. Iya memang itu jujur. Jadi pegadaian ya itu ada traumatik juga sih kali ya gitu. Iya, keluarganya dulu ceritanya sering menggadaikan barang. Jadi waktu kalau di dia kan memori masa kecilnya di Pegadaian itu adalah keluarganya kalau ke Pegadaian dan dia ikut barangnya hilang, nggak kembali gitu. Karena nggak bisa menebusnya. Nggak bisa tebus soalnya gitu. Ya kan hilang kan harusnya kan ditebus itu kan nggak bisa. Iya, nggak bisa kayak tebus. Pegadaian itu ya kalau di suami juga gitu. Nah begitu udah Pegadaian kayak gimana ini programnya? Itu yang bikin nggak tertarik awalnya gitu. Tapi ya itu dikuatkan oleh teman-teman dari dari circle kami. Mas ini sayang kalau dilewatin, programnya bagus gitu. Dan ternyata memang sebagus itu gitu. Begitu saya ikut, wah ya ini di luar ekspektasi saya mengikuti sebuah program. Karena kami pernah ikut beberapa program dan yang benar-benar serius terhadap UMKM ya saya rasa ya Pegadaian ini atau Gadepreneur ini. Program Gadepreneur ini kan di awal ya kita nggak expect bakal seperti apa, ya udah ikut
ikut aja gitu ya. Nah ternyata di situ Mas Jaya Setiabudi sudah membuatkan sebuah ekosistem yang luar biasa. Grand design-nya ini luar biasa untuk Gadepreneur dan ekosistem di dalamnya. Maka saya lihat, ini luar biasa ya. Ternyata sudah direncanakan sedemikian besar dan mendalam gitu. Jadi bukan hanya ngomongin ini program yang ya sudah selesai program, selesai gitu, enggak. Tapi mereka benar-benar memikirkan kami yang alumni-alumninya ini gitu. Ternyata angkatan pertama ini sukses gitu. Apalagi nih biar mereka bisa upgrade, apalagi nih skill-skill yang mereka butuhkan, apalagi yang kita bisa bantu dari Pegadaian. Nah itu kami sebagai UMKM ini kok sebegitunya ke kami gitu, sepeduli itu dengan kami. Dan progres kami ketika mengikuti program itu ya benar-benar dipantau gitu. Bulan ini omset berapa, bulan depan berapa, apa aja programnya, itu benar-benar dipantau sama tim dari Gadepreneur ini. Nah, dari modul pertama itu ada proses seleksi lagi. Nah, di situ nggak semuanya ternyata bisa ke modul berikutnya. Karena apa dipilih, kita kriterianya nggak tahu ya, cuman memang dari ada studi kelayakan dan lain sebagainya dari panitia. Akhirnya saya jadi salah satu yang terpilih. Nah, sebelum memasuki modul kedua, modul profiting, ada jembatan namanya ICAM. Jadi boleh mengambil modul profiting tapi harus ICAM dulu. ICAM ini salah satu kurikulum dari YEA, Young Entrepreneur Academy, miliknya Mas Jaya Setiabudi juga. Nah, yang justru menurut saya gongnya adalah di ICAM itu kalau saya pribadi. Karena apa? Di ICAM itu ibarat kata baju itu udah kayak dicuci. Jadi di ICAM itu mental block yang dimiliki oleh pengusaha itu benar-benar dihilangkan. Nah, saya waktu itu emang walaupun sudah sekian tahun jadi pengusaha, tapi tetap aja kan mental block ini tetap ada. Menunda pekerjaan lah gitu ya. Kemudian mau melangkah ini, aduh ini takut itu gitu. Nah, salah satu yang dihilangkan di ICAM ini itu ya mental block itu tadi. Nah, justru saya ngerasa bahwa yang paling luar biasa berefek buat saya adalah ICAM. Luar biasa Pegadaian, mereka begitu memikirkan kami sebagai alumni, apalagi yang bisa kami berikan ke mereka gitu. Contohnya permodalan, ini kan salah satu hal yang jadi permasalahan terbesar di UMKM. Pegadaian bisa memberikan solusi itu ternyata gitu. Ada beberapa solusi-solusi yang ditawarkan, salah satunya PUMK Syariah, di mana kami bisa mengakses permodalan itu lewat Pegadaian Syariah gitu. Nah itu cukup membantu untuk kami sebagai UMKM. Kalau untuk agenda Gadepreneur ini berbayar atau gratis? Alhamdulillah semuanya gratis ya, Masya Allah. Saya rasa luar biasa lah. Kalau dari ICAM-nya aja sendiri sudah sekian juta, kemudian kalau modul pertama itu berapa juta. Jadi kalau dinilaikan ini, waduh, nggak tahu senilai berapa gitu ya. Apalagi yang kami ngerasa nggak ternilai harganya tuh apa? Kami bisa punya circle baru yang positif, saling support, kemudian kita bisa dekat dengan guru, ya Mas Jaya Setiabudi, kemudian Pegadaian pun sangat peduli dengan kami. Itu yang kami rasa nggak ternilai ya gitu. Karena kalau teman-teman yang ada di sana, di luar atau di Jakarta gitu ya, mereka ada pameran, kemudian difasilitasi oleh Pegadaian, ya itu kan hal yang tidak bisa dinilai dengan uang menurut saya gitu. Gadepreneur untuk tahun ini akan dibuka pendaftarannya mulai tanggal 15 Februari sampai 15 Maret. Saya rasa ini sesuatu hal yang jangan sampai terlewatkan untuk teman-teman UMKM ya, karena program ini luar biasa untuk kita gitu. Jadi mulai dari awal kita masuk, produk kita sudah dikritisi ataupun diberikan masukan oleh mentor-mentor. Kemudian di situ nanti kita dapat modul-modul buka langsung laris. Nah, kemudian ada modul-modul lainnya yang ini akan sangat membantu kita sebagai UMKM. Maka dari itu program ini jangan sampai dilewatkan oleh teman-teman. Apa yang bikin kedai situ ramai? Dibikinnya R&D-nya dengan hati karena kami benar-benar suka makan, terus suka masak. Intinya kalau di keluarga saya ya, itu kita berbagi kebahagiaan tuh waktu kita
makan masakan mama, makan di luar, makan apa. Jadi kami merasa kalau kamu bikin restoran, ya nomor satu ya harus enak dulu, baru kamu bisa nyajiin itu ke customer. Karena makan itu kan momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh sama teman, sama keluarga. Kadang ada yang bapak ibunya bekerja, mereka cuma bisa keluar tuh weekend, dan weekendnya itu mereka pergi ke restoran sama-sama keluarganya. Di situ mereka akhirnya bisa ngobrol, bisa quality time. Jadi makan itu, jadi makanan itu nggak cuma sekedar makan kenyang udah, tapi ya makan itu ya harus enak dulu, karena di situ tempatnya orang buat akan teringat rasanya, momennya, dia ngobrol sama siapa. Jadi itu menurut saya sangat berarti, dan saya harus bikin makanan itu nggak cuma sekedar bikin kenyang, tapi ya bikin happy. Ada sih Mas momen yang kita bikin semangat lagi buat usaha kuliner. Kan usaha kuliner tuh ya sebenarnya tidak semudah kelihatannya tuh mudah, tapi sebenarnya banyak juga tantangannya. Cuma yang bikin kita semangat lagi itu ada teman. Itu waktu itu WhatsApp suami. Dia WhatsApp, "Yan, kamu yang punya kedai sih kah?" "Iya, apa gitu. Aku mau terima kasih ya." Aduh, aku mau nangis, Mas. "Aku mau terima kasih ya," gitu. "Kenapa?" Aduh, merinding lagi. Sebentar. Ini karena sahabat saya sendiri dan ini bapaknya gitu. Sebelum meninggal, abiku minta dikirimin makanan ke Daishi Ramen. Jadi makanan terakhir yang dimakan oleh beliau adalah ramennya ke Daishi gitu. Kami sampai, ya itu yang salah satu yang bikin kami, ya Allah, sebegitunya ada orang yang ngangenin atau fanatik dengan produk kami gitu. Apalagi tuh orang-orang terdekat kami. Itu yang bikin kami selalu semangat, ayo kita harus terus ada, terus ngembangin usaha ini, dan harus lebih banyak lagi orang-orang yang terbahagiakan dengan adanya kami. Karena kami tahu, saya sendiri yang ngalamin bertemu dengan abinya baik gitu kan. Banyak orang-orang yang underestimate awalnya ya. Utamanya generasi yang mungkin 50 tahunan ke atas itu, kalau ke kedai itu, ini makanan apa sih gitu. Ramen opo kui gitu. Kalau orang Jawa gitu. Udah aku rawon aja gitu. Ya, jadi ada momen di mana teman kami membawa orang tuanya gitu. Begitu mau dibawa ke Daishi, beliau tanya, ya itu tadi, makanan apa sih itu? Ramen kui makanan opo gitu. Makanan Jepang. Aku wegah. Aku maunya rawon aja gitu. Udah Bu, Ibu coba aja dulu, kalau nggak mau ya udah nggak usah dimakan. Akhirnya datanglah ke tempat kami, dipesaninlah menu bestseller kami itu, beef dashi ramen. Nah, begitu sampailah makanannya, dimakan enak. Dan ternyata sampai habis. Itu yang menurut kami priceless ya gitu. Dan terakhir itu sampai-sampai, wis dang buka di Sidoarjo dang gitu. Itu orang-orang usia 50 tahun ke atas yang dimana mereka nggak banyak pilihan makanannya dan ternyata masih cocok dengan kedai Daishi. Itu yang menurut saya juga priceless lah. Oke, kalau ngomongin dari growth sendiri, kalau ditarik dari 2015 ya Mas, ini sebenarnya memang sebuah hal yang lebih baik dihindarin. Jadi kan kalau kedai Daishi begitu buka itu langsung grafiknya bukan begini, tapi begini, meroket gitu ya. Jadi selama setahun tuh grafiknya naiknya sangat drastis. Nah, ternyata itu juga tidak baik untuk usaha. Jadi di 2015 itu grafiknya meroket seperti ini. Nah, 2016 itu ternyata langsung menukik turun. Dan itu tidak dirasakan oleh teman-teman di kedai Daishi walaupun sudah ada alarmnya. Jadi 2017 kita turun terbawah. Nah, 2018 kita baru recovery. Nah, sekarang memang ada peningkatan, tapi bukan yang tadi ya, grafiknya eksponensial sekali gitu. Kita tetap tumbuh, tapi landai. Gitu. Untuk pertumbuhan outlet sendiri sih, kalau kita sekarang ini baru punya 2 outlet. Jadi di Malang, 1 di Soekarno-Hatta, dan yang kedua di Kepundung ini. Ketiga, ada 1 outlet kecil, kita bikin konsep ekspres, itu di Jalan Melati. Kalau mimpi besar kami ya, kami ingin kedai Ramen ada di seluruh Indonesia. Kita pengen lebih banyak membawa kebahagiaan untuk orang-orang melalui makanan ini. Ada hashtag kami itu sharing happiness with kedai. Jadi berbagi kebahagiaan lewat kedai atau berbagi kebahagiaan lewat makanan. Kalau saya yang pertama, jangan pernah
jauh dari Allah. Bahkan sekecil apapun mintalah ke Allah gitu. Ini yang sering saya ajarkan ke anak-anak saya gitu. Kamu cari baju nggak ketemu gitu. Kamu udah minta ke Allah belum gitu. Coba ayo kita sama-sama minta ke Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan bajuku ada di mana. 5 menit kemudian ketemu. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Bahkan sendal jepit pun ketika putus ya mintanya sama Allah. Garam nggak ada ya mintanya sama Allah dulu gitu. Minta sama Allah terus kemudian ikhtiar. Nah yang sering kita lupakan itu minta ke Allah dulu. Minta pertolongannya kemudian jalan. Ini yang saya terus berusaha ya Mas. Utamakan Allah dulu. Jadi kita pengen Kedaisy atau secara nanti perusahaan jadi perusahaan yang tumbuh jadi spiritual company gitu. Diturunkannya lewat apa? Ya kita memfasilitasi teman-teman untuk sholat tepat waktu. Jadi di nomor meja itu kita infokan proses kami akan melambat 10-15 menit ketika azan berkumandang untuk memberikan waktu kepada keluarga Kedaisy untuk melakukan ibadah. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada tim kami agar mereka bisa melakukan sholat tepat waktu gitu. Kemudian kita juga ada absensi ibadah sebenarnya Mas. Jadi kami tracking ada poin 1 sampai 5. Subuhnya gimana, berjamaah enggak, atau di rumah sendirian, atau bahkan sama sekali enggak. Kemudian setiap hari baca Quran enggak, 1 hari 1 lembar. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kami kembali lagi gitu. Karena apa ya, kami sebagai pimpinan kan yang berat di hisapnya ya nanti gitu. Orang-orang yang kerja di kami akan ada hisapnya di situ gitu. Ketika kita enggak berusaha memfasilitasi, ketika kita nggak berusaha mengencourage mereka untuk lebih dekat lagi kan ya kami nanti yang akan dihisap juga. Kemudian sebelum melakukan kegiatan operasional apapun baca Al-Quran dulu gitu. Ketika memang ada 2 orang ya udah 2 orang itu deh gitu. Satu ayat deh nggak apa-apa semampu kalian asalkan baca, simak artinya coba dibaca juga gitu. Siapa tahu ada hidayah yang Allah munculkan lewat ayat itu gitu untuk kalian. Terakhir kita ada kajian rutin tiap pekannya. Jadi ada ustadz-ustadz yang ya kami sesuaikan dengan teman-teman. Teman-teman kan banyak kan anak muda ya. Jadi kita datengin juga ustadz yang masih baru lulus kuliah gitu ke sini. Jadi bahasanya nyambung. Nah, kita perbaiki dari mana? Dari fondasinya dulu, ketauhidannya dulu yang diperbaikin. Karena apa ya? Fundamentalnya di situ gitu. Kalau fundamentalnya nggak benar ya bangunan sekokoh apapun, sholatnya 5 waktu dan lain sebagainya, tapi tauhidnya nggak benar juga nggak bagus. Makanya fokusnya kemarin di situ. Jadi ada program ngaji tiap pekannya untuk teman-teman. Terima kasih. Saya Dito dan istri saya Cairina dari Kedaisy Ramen Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ampun, fungsiku cuma senyum-senyum di sini.